bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas syubhat setelah 3 syubhat besar yang dimiliki oleh orang-orang yang melegalkan syirik ya. Jadi kita sudah bahas bahwasanya mereka punya 3 syubhat paling besar. Ini paling besar, artinya yang setelahnya lebih ringan. Kalau 3 syubhat ini sudah dilalui, yang di bawahnya lebih mudah. Nah, kita sudah bahas syubhat yang setelah 3 ini, yaitu yang keempat sudah kita bahas. Syubhat mereka yang keempat, yakni mereka menyatakan saya beribadah hanya kepada Allah, adapun minta tolong kepada orang soleh ini bukan ibadah. Nah, ini sudah kita bahas ya, dengan menyatakan serahkan kepadaku apa itu ibadah. Kalau dia tidak paham, jelaskan. Kalau dia sudah paham, maka maksudnya apa itu ibadah? Sebutkan contoh ibadah. Kalau dia menyebutkan contoh ibadah itu doa, yang berarti perbuatan kalian syirik. Karena kalian sudah berdoa kepada orang-orang soleh, orang-orang sudah meninggal. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, syubhat mereka, apakah engkau menolak syafaat Rasulullah? Jadi orang yang melegalkan syirik, mereka melegalkan perbuatan mereka dan menyatakan bahwasanya engkau yang wahai yang mengingkari kami, apakah engkau menolak syafaat Rasul? Maka kita jawab, kita tidak mengingkari syafaat Rasul, kita tidak berlepas diri, bahkan kita yakin Rasulullah akan memberikan syafaat dengan izin Allah, dan saya juga mengharapkan syafaatnya Rasul. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah berilah syafaat Rasulmu. Nah ini, jadi mereka melegalkan syirik dengan alasan minta syafaat. Lalu menolak, mengingkari kita, berarti kalian mengingkari syafaat Rasul. Kita katakan tidak, kami tidak mengingkari Rasul, mengingkari syafaat Rasul. Yang kami ingkari permintaan kalian kepada Rasulullah tentang apa? Syafaat, itu aja. Bukan syafaatnya, syafaatnya kami terima. Bahkan saya juga berharap dapat syafaat Rasul. Kita tidak menolak syafaat Rasul. Kita tidak menolak adanya syafaat Rasul. Yang kami tolak, kami ingkari dari kalian, yaitu kalian berdoa kepada Rasulullah untuk minta syafaat. Ini yang kami ingkari. Lah ya. Dan ketahuilah Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Karena itu mintalah syafaat Rasulullah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah. Jelas apa ya? Kalau mereka berkelit lagi, kata Syekh, Allah sudah memberikan kepada Nabi hak untuk memberikan syafaat. Karena itu saya minta kepada Nabi, karena Allah sudah memberikan hak tersebut. Jelas ya? Ini syubhat mereka juga. Allah kan sudah memberikan kepada Nabi hak untuk memberikan syafaat. Karena itu saya minta syafaat kepada Nabi, karena Nabi diberikan hak syafaat oleh Allah. Maka kita katakan, ya, Nabi memang sudah diberikan hak syafaat oleh Allah, tapi Allah melarang kamu berdoa kepada Nabi. Jelas ya? Ini bantahannya. Nah, terus bantahan kedua, kalau memang kamu membolehkan minta-minta kepada Rasul syafaat, padahal beliau sudah meninggal, dengan alasan beliau dapat syafaat, hak syafaat dari Allah, berarti yang bisa dimintai syafaat bukan cuma Nabi, tapi juga malaikat, orang soleh, begitu juga siapa lagi orang sudah anak-anak yang meninggal sebelum balik, mereka juga bisa memberikan syafaat. Berarti kamu minta langsung pada mereka. Kalau kamu katakan enggak, itu syirik, ya sama saja. Jelas apa ya? Kalau misalkan itu syirik, ya sama saja. Apa bedanya? Jelas apa ya? Ini bantahan yang ke-5 ya, itu syubhat mereka. Nah, yang kelima terakhir yang kita bahas, mereka menyatakan saya tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Tentu saja tidak mungkin, katanya. Akan tetapi permintaan saya ketika saya memohon pertolongan kepada orang-orang soleh ini bukan syirik. Jadi dia menyatakan saya tidak berbuat syirik. Hasya wa ta'ala, tentu saja tidak. Saya berlindung kepada Allah dari syirik. Adapun perbuatan saya minta tolong kepada orang soleh ini bukan syirik. Jelas ya? Ini syubhat mereka yang ke-6 nih.
Jadi Bapak, yang syubhat utama yang paling besar sudah kita bahas 3. Sekarang yang ke 4, 5, 6. Ini syubhat di bawahnya. Jadi orang yang melegalkan syirik menyatakan saya tidak menyekutukan Allah, saya tidak berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Saya berlindung pada Allah dari syirik. Adapun perbuatan saya minta tolong kepada orang soleh, ini bukan syirik. Maka cara bantahnya, kata Syekh, jelaskan kepadaku apa sih itu syirik. Nah itu Bapak ya. Bagaimana bisa kamu menyatakan dirimu tidak berbuat syirik, tapi kamu sendiri tidak paham apa itu syirik? Jelaskan kepadaku apa itu syirik. Maka kalau orang tadi berkata syirik yaitu beribadah kepada berhala, dan saya tidak beribadah kepada berhala. Ini bisa jadi dia begitu. Ketika tanya apa itu syirik, dia akan jawab syirik itu menyembah berhala, dan saya tidak menyembah berhala. Syirik adalah beribadah kepada berhala, sedangkan saya tidak beribadah kepada berhala. Maka kalau dia mengatakan demikian, katakanlah kepadanya, kepada orang itu, apa itu yang dimaksud beribadah pada berhala? Apa sih yang dimaksud menyembah berhala? Jelaskan kepadaku. Jelas Bapak ya? Jadi mereka kan yang berkelit nih. Mereka ingin menyatakan perbuatan saya minta tolong kepada orang soleh yang sudah meninggal itu bukan syirik, ya. Terus apa itu syirik? Kita tanya balik. Syirik itu beribadah pada berhala, sedangkan kami tidak beribadah pada berhala. Syirik itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu katanya, beribadah pada apa? Kepada batu, kepada pohon. Sedangkan kami tidak beribadah kepada batu dan pohon. Jelas ini ya. Namun kita balikan lagi. Jelaskan apakah engkau menyangka, wahai orang yang melegalkan syirik, bahwasanya musyrikin Quraisy dulu meyakini bahwa kayu, pohon, batu-batuan itu bisa menciptakan dan memberikan rezeki? Apakah kamu menyangka demikian? Kalau kamu menyangka demikian, maka sangkaan kamu ini sudah dibantah oleh Al-Quran. Karena orang-orang musyrik dahulu ketika beribadah kepada patung-patung, mereka tidak meyakini patung itu bisa menciptakan. Mereka tidak meyakini patung itu bisa memberikan rezeki. Patung itu bisa menolak bahaya, enggak? Karena Allah katakan dalam surat Yunus ayat 31, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah." Allah sedang mengabarkan dalam Al-Quran surat Yunus 31, katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Berapa pertanyaan ini? 4. Pertama, siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Kedua, siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ketiga, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Keempat, siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Siapa? Fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan jawab Allah. Mereka ini siapa? Musyrikin Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, termasuk Fir'aun. Semuanya meyakini, mereka semua meyakini Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, Allah lah yang mengatur segala urusan, bukan berhala-berhala mereka. Jelas apa ya? Ini ya, ini yang diyakini oleh orang musyrik dahulu. Jadi jangan kau sangka wahai orang yang melegalkan syirik, bahwasanya Abu Jahal meyakini bahwa berhala bisa menciptakan. Tidak. Ya, yang mereka meyakini hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jelas? Wa in qal, lalu kata Syekh ini, syubhat penutup yang kemarin, kalau maksud dia yang dimaksud syirik, orang musyrik yaitu orang yang menyengaja ke kayu, batu atau bangunan di atas kubur atau selain kubur, lalu meminta-minta ke situ, kemudian menyembelih sesuatu untuk itu, lalu berkata, sesungguhnya semua itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Allah menolak bencana karena berkah mereka semua itu, dan Allah memberikan rezeki karena berkah mereka semua itu.
Nah, kalau dia berkata bahwa syirik itu seperti itu, datang kepada kuburan tertentu, pepohonan tertentu, batu tertentu, lalu minta-minta, jelas apa ya? Minta-minta, menyembelih sesuatu, lalu menyatakan semua itu mendekatkan diri kami kepada Allah, menolak bencana. Allah menolak bencana lewat mereka. Allah memberikan rezeki lewat mereka, lewat batu-batu itu. Nah, kalau maksudnya itu adalah syirik, katakan kepada orang tersebut, sodak, engkau betul, itulah syirik. Ya, wa hadza wa fi'lukum 'indal ahjar wal binayat allati 'alal qubur wa ghairiha. Dan inilah perbuatan kalian di batu-batu dan bangunan yang ada di atas kubur dan selain kubur. Jelas apa ya? Inilah, ini bantahan untuk dia. Bantahan untuk orang yang para penyembah kubur, orang yang mengkultuskan kubur di zaman Syekh, dan juga berlaku sampai zaman sekarang karena syubhatnya sama, berulang, walaupun bentuknya agak beda tapi intinya sama. Jelas apa ya? Saya jelaskan, bisa terangkum nggak? Saya berusaha untuk menyederhanakan ini. Jadi kalau mereka menolak perbuatan mereka adalah syirik dengan alasan kami tidak berbuat syirik. Loh, begitu apa itu syirik? Syirik menyembah apa biasanya? Berhala. Ini yang sering saya juga kalau nanya kepada seorang, apa itu syirik? Menyembah berhala. Apa sih menyembah berhala? Sebagai menyembah berhala apa ya? Nah, ini menunjukkan perlu belajar tauhid. Menyembah berhala itu apa? Apakah artinya nyembah patung, sujud? Iya, memang itu syirik. Cuma pertanyaannya, apakah itu saja yang namanya syirik? Kalau ada patung lalu minta-minta itu aja? Atau selain itu juga? Selain itu banyak. Jadi banyak orang yang kalau disebut syirik nyembah patung, itu saja. Dan itulah yang saya pahami ketika masih kecil. Kalau disebut syirik yang terbayang patung, sujud di patung, minta-minta kepada patung, nah itu. Padahal syirik bukan cuma itu. Bukan cuma minta-minta kepada patung. Selain patung juga termasuk syirik. Minta kepada orang mati, syirik. Minta kepada penghuni kubur, syirik. Minta kepada jin, syirik. Minta kepada orang soleh, tapi orang solehnya tidak sanggup membantu, ini juga syirik. Contohnya apa? Kita misalkan mengalami kecelakaan di suatu tempat. Misalkan sebagian orang jatuh ke laut, tidak bisa berenang. Apa yang harus dilakukan ketika itu dalam keadaan darurat? Manggil siapa? Allah kan? Tapi sebagian orang manggil Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Rifai, wahai Syekh Badawi. Yang dipanggil adalah makhluk. Nah, itulah syirik. Walaupun anggap yang dipanggil masih hidup, tapi tinggalnya jauh. Dia jatuh di laut, sedangkan gurunya itu tinggal berapa kilo dari laut. Itu namanya apa? Syirik, Bapak ya. Jadi begitu ya. Jadi kita ingin nyadarkan pada mereka, perbuatan kalian syirik ya. Kalau mereka berkata syirik itu menyembah berhala, kami tidak menyembah berhala, maka tanyakan balik, apa sih yang dimaksud menyembah berhala? Kalau maksudnya menyembah berhala itu yakni artinya meminta kepada berhala, meminta kepada patung, batu, pepohonan dengan keyakinan mereka menciptakan dan memberikan rezeki, maka kita katakan itu memang syirik, tapi bukan itu syirik yang terjadi pada zaman Nabi. Yang syirik yang terjadi pada zaman Nabi, orang-orang datang kepada pohon tertentu, batu tertentu, patung tertentu, lalu meminta kepada mereka dengan keyakinan Allah lah yang memberikan, mengabulkan permohonan mereka. Jelas Bapak ya? Itu semua cuma perantara, itu maksudnya. Nah ini ya, lalu kata Syekh, fahada aqarra anna fi'lahu huwa hadha huwa ibadatul asnam wa huwal matlub. Maka dia sudah mengakui bahwa perbuatan mereka adalah penyembahan terhadap berhala, dan inilah yang diinginkan, inilah yang dimaksudkan. Jadi tadi kan saya sudah menyatakan
Kalau apa itu syirik? Kalau dia berkata yang namanya syirik yaitu orang yang menyengaja ke sebuah pohon, bebatuan, lalu kuburan, lalu meminta kepadanya dengan beralasan Allah akan memberikan permintaan saya lewat mereka, maka katakan itulah syirik. Betul. Jawabanmu betul, dan inilah perbuatan kalian di kubur-kubur Syekh Abdul Qadir Jailani, kubur Syekh Ar-Rifai, kubur kaum sufi dan semacamnya. Ya, dia sudah mengakui bahwa perbuatan mereka adalah menyembah berhala, dan inilah yang dimaksudkan dari penjelasan tadi. Jelas ya, Bapak ya? Ini jawaban pertama dari syubhat yang ke-6. Kita udah syubhat ke-6 nih. Karena Syekh menyebutkan kurang lebih syubhat ada sekitar 7 atau 9 ke 10. Kata Syekh ini, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa yuqalu lahu aidan qawluka syirku ibadatul asnam hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza wa anna al-i'timada 'ala salihin wa du'ahum la yadkhulu fi dzalik fa hadza yaruddu ma dzakara Allah fi kitabih min kufri man ta'allaqa 'ala al-malaika aw 'isa aw salihin fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan as-salihin bahwa syirkul madhkur fil Quran wa hadza huwal matlub. Dan dikatakan kepadanya juga, kepada siapa? Orang yang melegalkan syirik nih, dari umat yang mengaku sebagai umat Islam ya. Dikatakan kepadanya, ucapanmu tadi katanya syirik adalah menyembah patung, beribadah pada patung, beribadah pada berhala. Apakah maksudmu bahwa syirik cuma terbatas pada itu? Apakah maksud kamu tadi syirik itu adalah beribadah pada patung? Artinya apakah syirik cuma itu saja, beribadah pada patung? Sedangkan bergantung kepada orang-orang soleh, berdoa kepada mereka tidak termasuk syirik? Jelas Bapak ya? Ini tanya lagi kembali ke dia. Tadi kan kamu nyatakan syirik adalah menyembah berhala, syirik beribadah pada berhala, syirik beribadah pada patung. Maka ditanyakan kepadanya, maksud kamu tadi syirik adalah menyembah patung, apakah artinya syirik cuma itu saja, cuma menyembah patung? Berarti bergantung pada orang saleh bukan syirik, berdoa pada orang saleh bukan syirik. Nah, kalau maksudmu demikian, fahada ini dibantah oleh Allah dalam kitabnya. Maka kalau maksud kamu tadi syirik itu cuma beribadah kepada patung, maka yang seperti ini sudah Allah bantah dalam Al-Quran. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang kafirnya orang yang bergantung kepada para malaikat, kepada Isa atau orang-orang soleh. Jelas? Kalau ada orang yang membatasi syirik itu cuma beribadah pada patung, maka ini dibantah dalam Al-Quran. Pembatasan dia sudah dibantah oleh Al-Quran, karena dalam Al-Quran disebutkan tentang kekafiran orang yang bergantung pada para malaikat, kepada Isa dan kepada orang-orang soleh. Jelas Bapak ya? So jelas ya? Maka mesti dia mengakui kepadamu bahwasanya siapa yang menyekutukan Allah dengan orang soleh ketika beribadah pada Allah, maka itu syirik yang disebutkan dalam Al-Quran, dan inilah yang dimaksudkan. Jelas ya? Jadi kalau mereka menyatakan syirik itu cuma beribadah pada berhala, ditanya, maksud kamu berarti syirik cuma terbatas pada nyembah berhala, nyembah patung gitu? Berarti bergantung pada orang soleh, berdoa pada orang soleh bukan syirik? Kalau maksud kamu begitu, maka itu sudah dibantah dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan kafirnya orang yang bergantung kepada para malaikat, kepada Isa dan kepada orang soleh. Jelas apa ya? Itu ya, itu jawaban kedua. Wasirul masalah, rahasia masalah atau inti dari permasalahan ini, rahasia artinya gini, beliau memberikan tips untuk membantah pernyataan mereka. Annahu idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa masyirku billah fasirhu li. Inti atau rahasia dari permasalahan ini, jika dia berkata saya tidak berbuat syirik, saya tidak menyekutukan Allah, maka katakan kepadanya apa sih yang dimaksud menyekutukan Allah.
Apa sih yang dimaksud dengan syirik? Jelaskan kepadaku. Nah ini Bapak ya. Fa in qala huwa ibadatul asnam faqul wa ma ma'na ibadatul asnam fassirha li. Kalau dia berkata syirik adalah menyembah patung, beribadah pada patung, pada berhala, maka katakan kepada dia, apa sih yang dimaksud beribadah pada berhala? Apa sih yang dimaksud beribadah pada patung? Terangkan kepadaku. Fa in qala ana la a'budu illallah wahdah. Kalau dia berkata saya hanya beribadah kepada Allah semata, fakul, katakan lagi kepada dia, wa ma ma'na ibadatillahi wahdah fassir hali. Terangkan kepadaku apa maksud beribadah kepada Allah semata. Jelaskan kepadaku. Nah, artinya di sini Bapak-bapak, kalau ada orang yang melegalkan syirik, mereka menggunakan kata-kata saya tidak berbuat syirik, saya tidak beribadah pada Allah, syirik adalah beribadah kepada berhala. Jangan kita langsung, oh iya, enggak. Dikejar, kamu menyatakan tidak berbuat syirik, saya tidak berbuat syirik. Apa sih itu syirik? Dikejar nih. Kalau dia berkata syirik itu beribadah kepada berhala, apa sih maksud beribadah kepada berhala? Kejar terus sampai dia sadar bahwa ucapan dia itu, dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia pahami. Jelas ya? Ya. Kalau dia berkata, enggak, saya enggak berbuat syirik, saya beribadah hanya kepada Allah semata. Tanya, apa maksud beribadah pada Allah semata? Kamu katakan kamu ini beribadah hanya kepada Allah semata. Apa sih maksud beribadah pada Allah semata? Oh, maksud beribadah pada Allah semata artinya saya meyakini Allah lah pemberi rezeki, pemberi. Ya, itu sama dengan orang musyrik zaman dahulu ya. Jelas apa ya? Ya, jadi katakan kepada dia apa makna ibadah kepada Allah semata, terangkan kepadaku. Fa in fassaraha bima bayyanul Qur'an fa huwal matlub. Kalau dia ternyata menjelaskannya sebagaimana yang terangkan dalam Al-Qur'an, maka itulah yang diinginkan, yang dimaksudkan. Ini kalau dia ternyata bisa menjelaskan syirik adalah artinya gini, ibadah artinya begini, beribadah pada berhala artinya begini. Kalau dia bisa menjelaskan, inilah yang diinginkan. Ya. Wa illam ya'rifu fa kaifa yad'i syai'an wa la ya'rifu. Kalau ternyata dia tidak paham, tidak tahu, maka bagaimana bisa dia mengakui sesuatu sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya? Artinya gini, Bang. Kan ketika dia mengatakan saya nggak berbuat syirik, apa itu syirik? Waduh, nggak tahu. Bisa diterima nggak orang kayak gitu? Ya bisa gini ya. Dalam contoh nyatanya gini. Dalam kehidupan sehari-hari misalkan kasusnya ini permasalahan penerimaan lowongan kerja. Misalkan ada seorang mengetes, ini yang melamar kerja. Jadi Anda backgroundnya apa? Oh, saya backgroundnya misalkan teknik apa, atau fisika atau matematika. Lalu terangkan kepada saya matematika. Matematika apa ya? Kalau ada orang ngaku misalkan ahli matematika, tapi ketika ditanyakan apa sih itu matematika, dia bingung, jawabannya muter-muter. Berarti ahli matematika enggak? Nah begitulah gambaran sederhananya gitu. Orang ketika mengatakan saya nggak berbuat syirik kok, tanyakan kepada dia apa sih itu syirik? Oh, syirik itu beribadah pada berhala. Apa sih maksud beribadah pada berhala? Tanya terus sampai dia mengatakan bingung. Kalau bingung berarti dia tidak paham. Bagaimana bisa dia menyatakan membersihkan dirinya dari syirik tapi dia sendiri tidak paham itu syirik? Nah ini pentingnya tauhid Bapak. Kalau kalian ini gimana kan? Jadi kalau dibilang dia apa, jadi mau orang kampung menerima karena dia alasannya begini, dia kan baca bismillah, baca tawat nabi itu. Ya berarti nggak paham syirik, makna syirik. Itulah apa yang. Iya berarti nggak paham dia mereka makna syirik. Ketika dikatakan dia berbuat syirik apa? Dia pasti baca Quran. Ya. Emang kalau orang berbuat syirik nggak bisa baca Quran? Apalagi dia terkendung istighfar. Saya nanya Bapak, orang kalau berbuat syirik nggak bisa baca Quran? Bisa nggak? Bisa aja. Oh, ya. Orang kafir bisa baca Quran. Bahkan ada sebagian orientalis nih, orang yang ingin menjatuhkan Islam, mereka baca Quran, bahkan ada yang hafal Quran.
nggak jadi patokan. Oh, kenapa dia dibilang berbuat syirik dia bisa masih baca Quran? Nggak jadi patokan. Kadang mereka baca Quran untuk menutupi syirik yang mereka lakukan. Karena kalau tanpa baca Quran nggak laku, Bapak. Sebagaimana mungkin saya sering menjelaskan dulu iklan, ada iklan gelang atau apa dulu ya. Pertama kali muncul itu nggak ada asma Allahnya. Katanya dibuat dari Korea, bisa melancarkan peredaran darah dan semacam banyaknya lah pokoknya. Tiba-tiba 1 tahun berikutnya dikasih lambang asma Allah. Ada apa itu tanda tanya? Kalau memang ilmiah, untuk apa ditambah asma Allah? Ini tunjukkan apa? Supaya laku dikasih kayak gitu. Dan memang bangsa Indonesia itu sebagian, yang nggak katakan semua, bisa ditipu dengan model kayak gitu. Pokoknya di embel-embel agama bakal laku. Cara menyelesaikannya kemana tuh? Karena udah mendapat Ya tinggal jelaskan apa sih itu syirik misalkan. Itu nggak syirik, tanya pada dia, apa sih itu syirik Pak? Oh syirik itu nyembah patung. Maksud nyembah patung itu apa sih Pak? Tanya lagi, seperti ini yang dijelaskan. Dengan itu dia terpojok mikir, ya nyembah patung itu apa? Kalau dia jawabnya nyembah patung itu artinya meyakini patung bisa menciptakan, memberikan rezeki. Kita katakan bukan itu. Orang-orang musyrik Quraisy dulu mereka nyembah patung bukan meyakini patung bisa memberikan rezeki, tapi mereka berdoa kepada patung, minta patung karena meyakini sebagai perantara kepada Allah. Nah, ini banyak orang mengatakan saya nggak berbuat syirik, tapi nggak paham apa itu syirik. Nah ini pentingnya belajar tauhid, Bapak ya, karena yang melegalkan syirik ini nyata dan ada, plus banyak. Contohnya meminta-minta kepada Nabi. Di zaman sekarang ada. Sebagian orang lebih suka minta kepada Nabi daripada kepada Allah. Bahkan ada ketika disebut nama Nabi katanya merinding. Oh, ini saya terasa khusyuk, katanya hati saya tunduk. Tapi ketika disebut nama Allah biasa aja. Ini namanya apa? Syirik. Jangan sampai kita lebih mendahulukan Nabi kita daripada Tuhan kita. Jelas ya? Tetap Allah yang utama. Nabi ini kan ibaratnya sebagai istilahnya apa? Yang menghubungkan Allah dan kita. Jadikan sebagai penghubung saja, menyampaikan risalah wahyu. Jangan menjadikan Nabi kita setara dengan Allah. Jelas apa ya? Jadi sebagian orang yaitu menolak adanya syirik tapi tidak paham apa itu syirik. Nah, hati-hati seperti ini. Dan kita kalau sudah belajar harus bisa menerangkan. Jadi intinya Bapak, seperti yang diajarkan Syekh tadi, kalau ada seorang misalkan tegur, kamu itu syirik. Saya nggak berbuat syirik. Maka tanya balik, apa sih itu syirik? Oh, syirik itu ya tadi nyembah patung. Apa sih mau nyembah patung? Nah, terus diburu Bapak sampai dia terpojok. Setelah terpojok, kalau dia tidak paham kita jelaskan. Jelas ya? Seperti ini ya. Jelas? Ya, kita lanjut sedikit lagi sampai syubhat terakhir ini. Lalu kata Syekh, fa in fassara dzalik bi ghairi ma'na bayyanta lahul ayat al-wadhihah fi ma'na syirki billah wa ibadatil awthan. Nah, kalau ternyata tadi orang yang menyatakan saya tidak berbuat syirik, lalu ditanyakan apa itu syirik? Syirik adalah beribadah pada berhala. Apa itu beribadah pada berhala? Beribadah pada berhala gini-gini, jelaskan. Kalau ternyata penjelasan dia tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, dia menafsirkannya bukan dengan makna yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dengan ayat-ayat yang jelas menyebutkan makna syirik dan beribadah pada berhala. Nah, maka kata Syekh, jika dia menafsirkan syirik tidak sesuai dengan yang dipelajari kita tadi, tidak sesuai dengan yang kenyataannya, maka jelaskan kepada dia ayat-ayat yang jelas yang menyebutkan makna syirik kepada Allah dan beribadah pada berhala. Wa annahu alladhi yaf'aluna fi hadzal zaman bi'aini, dan jelaskan kepada dia bahwasanya perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh mereka di zaman sekarang. Jelas? Wa anna ibadatallahi wahdahu la syarikalah, dan bahwasanya beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutunya, hiyallati yunkirunaha alaina, itulah perkara yang mereka ingkari terhadap kami.
kata Syekh nih. Jadi ketika kalau misalkan orang yang melegalkan syirik tadi nggak bisa menjelaskan makna syirik atau menjelaskannya salah, maka sebutkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang makna syirik kepada Allah, tentang makna beribadah kepada berhala, dan jelaskan juga yang mereka lakukan di zaman ini sama seperti yang dilakukan orang-orang musyrik zaman dahulu, dan bahwasanya seruan kita untuk beribadah pada Allah semata itulah yang mereka ingkari kepada kami. Lah apa ya? Wa yasihuna fi, dan mereka berteriak kama saha ikhwanuhum, sebagaimana telah berteriak saudara-saudara mereka, haitsu qalu, yaitu di mana mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini menjadikan ilah-ilah yang banyak cuma jadi satu ilah? Ini sesuatu yang mengherankan. Artinya gini, saya ingin menyatakan, ketika kita menyatakan kita beribadah kepada Allah semata, kita berdoa kepada Allah, istighatsah hanya kepada Allah, mereka kan berteriak seperti teriakan orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Ini perbuatan yang aneh. Ini juga serupa dengan orang zaman sekarang yang ketika kita katakan minta tolong pada Allah, aneh. Masa minta tolong pada Allah? Masa kita tidak bisa minta tolong kepada Nabi? Masa kita tidak bisa minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Masa kita tidak bisa minta tolong kepada Syekh Badawi? Ini perkara yang aneh. Sama aja kan? Ya. Nah, ini Bapak ya. Ini maksudnya. Jadi Syekh menyebutkan kama saha ikhwanum, sebagaimana telah berteriak saudara-saudara mereka, yaitu dari kalangan musyrik zaman dahulu. Intinya penyakit mereka, kalau kita ngajak beribadah pada Allah semata, gelisah mereka. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau disebutkan nama Allah saja, panaslah hati orang yang tidak beriman kepada akhirat. Artinya ciri-ciri orang musyrik itu, kalau disebut nama Allah saja gelisah. Tapi kalau sebutkan nama berhala-berhala, mereka tiba-tiba langsung semangat. Jelas apa ya? Dan ini terjadi pada sebagian orang zaman sekarang, sebagian orang Syiah, orang Sufi. Orang Syiah itu lebih suka memanggil Husain dibandingkan Allah. Betul tidak? Coba lihat talbiyah mereka ketika haji. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kami penuhi panggilanmu ya Husain. Kami penuhi panggilanmu ya Husain. Seperti ini. Ketika di Suriah dulu, ketika rezim Assad perang, sebelum jatuhnya rezim Bashar Assad, ketika mereka berhasil menghancurkan Masjid Ahlus Sunnah, mereka menebarkan bendera. Benderanya apa? Husain. Ya Husain, bukan ya Allah. Jadi mereka kalau sebutkan beribadah pada Allah semata, gelisah. Apa ya? Jadi pengennya sebutkan ya Husain, ya ini, ya ini. Nah, begitu juga kaum Sufi. Mereka kalau sebutkan kita beribadah pada Allah semata, gerah, mereka kepanasan. Karena apa? Mereka hobinya manggil ya Syekh Rifai, ya Syekh Badawi, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ini nyata Pak ya. Dan saya pernah ceritakan kan Syekh Sa'ad As-Suhaimi, Syekh Saleh As-Suhaimi, dosen Universitas Islam Madinah, pernah bercerita. Saya nggak langsung muhadharah di Jakarta. Jadi beliau bersama beberapa pendamping beliau, sekitar 4 atau 5 orang, pergi ke sebuah negara di Afrika. Afrika ya, bukan Asia, bukan Indonesia. Jadi nggak ada yang tersinggung soalnya. Bukan Indonesia nih, Afrika. Dalam perjalanan itu beliau naik bis. Dan Allah takdirkan ketika itu bisnya entah bagaimana, mungkin nabrak batu atau apa, bisa gini, terbalik. Nah, kata Syekh, dari semua penumpang bis yang ada, yang manggil ya Allah, cuman beliau dengan pendamping beliau. Yang manggil ya Allah, cuman beliau dengan pendamping beliau. Sisanya penumpang apa? Manggil apa? Sebagian manggil ya Syekh Rifai, Syekh Badawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat tuh. Ketika dapat musibah yang dipanggil bukan ya Allah tapi ya Syekh Rifai, Syekh Badawi. Ini menunjukkan umat ini butuh diajari
tauhid. Maka batillah orang menyatakan, untuk apa kita ngajari umat tauhid? Mereka sudah cerdas. Cerdas apanya? Kita sampai ya, mungkin insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini. Yang jelas kita sudah selesai dari syubhat ke-6 dan jawabannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.